Halo, selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan Omongin Aja di sini. Masih bersama saya Paman Kevin. Jadi hari ini kita spesial berada di sebuah coffee shop yang sangat indah ini. Dan juga ada bintang tamu spesial yaitu Mas Didi. Oke, halo. Jadi Mas Didi ini dia tuh suka mendaki gunung dan pasti banyak sekali lah cerita-cerita mistis yang ada di gunung yang pernah dinaiki Mas Didi. Oke, langsung saja Mas Didi ceritanya. Walah, dari mana Mas? Dari yang menurut Mas Didi itu Wah, benar-benar sangar loh Mas. Ceritanya sangar kalau banget, Mas. sangar, kalau gunung, kalau pengalaman naik gunung ya seperti orang-orang pada umumnya sih Mas Renal. Jadi kalau gunung yang paling dekat di Solo ini kan Gunung Lawu. Gunung Lawu. Nah, termasuk itu salah satu gunung favorit juga buat saya dan teman-teman pendaki ya area Solo sini. Kalau untuk pengalaman mistis mungkin apa ya nggak tahu itu mistis beneran atau enggak ya Mas ya. Ya. Cuman kalau dari pengalaman pribadi itu pernah sih Mas dulu beberapa kali di gunung yang sama. Di gunung yang sama, Gunung Lawu itu juga. Dan Gunung Lawu sendiri kan sebenarnya itu kan terletak di antara dua provinsi ya Mas ya. Ya. Ada jalur yang ikut Cemoro Sewu itu dia ikut ke Jawa Timur. Oke. Kalau Cemoro Kandang, Candi Ceto itu dia masuknya ke Jawa Tengah. Oh. Nah, beberapa ya. jalur itu aku udah coba semua. Ya. Dan di masing-masing jalur itu punya cerita sendiri-sendiri. Punya cerita sendiri-sendiri. Ya mungkin bisa dibilang mistis, mungkin ya kayak aneh kan, Ya, aneh oke, gitu. oke. Aneh tak gitu. Lah yang benar-benar membuat Mas Didi itu sampai mikir kita beneran terjadi atau Weh. halusinasi itu ada nggak? Ada Mas. Jadi dulu itu kayak sekitar tahun 2018 pertengahan. 2018 pertengahan. Sebelumnya naik gunung di situ itu lewat Cemoro Sewu Mas. Jadi lewat Jawa Timur yang Cemoro Sewu itu. Aku lewatnya situ sama temanku 2 orang aja naik. Dua. Tapi sebelumnya aku udah pernah juga naik situ beberapa kali. Nah, biasanya kalau orang naik gunung lewat Cemoro Sewu itu terkenal trek yang paling pendek. Jadi dia dari base camp Cemoro Sewu ke Hargo Dalem yang ada warung Mbok Yem kalau pernah dengar atau masuk berita. Nah itu warung tertinggi itu di Indonesia itu paling estimasi kalau cepet 3,5 jam, 4 jam itu udah sampai situ Mas. Nah, makanya orang itu jadi favorit dulu sebelum Candi Ceto terlalu terkenal sudah terkenal kayak sekarang itu dia jadi trek paling favorit. Dan saya pun pertama kali naik gunung yang tinggi ya juga Lawu lewat Cemoro Sewu itu waktu SMK dulu Mas. Nah, singkat cerita itu saat itu aku naik sama temenku karena aku udah tahu tuh biasanya kan lewat situ itu jaraknya pendek nih. Nah, aku ambil trek malam. Soalnya orang-orang kalau namanya naik gunung itu sukanya malam biar nggak lihat awang-awangan lah. Kalau Jawanya kan awang-awangan. Ya, nah, kayak, wah kok masih jauh masih gitu jauh ya? lah. Makanya tak ambil malam. Aku sampai di base camp itu pas maghrib. Nah di Cemoro Sewu itu kan ada musola toh. Lah aku sempet sholat maghrib dulu di sana. Habis itu after maghrib langsung beres-beres, siap-siap terus registrasi. Lah registrasi sama kancaku kebetulan itu cuma berdua. Pendaki terakhir udah sore tadi. Lah aku langsung habis itu naik. Naik itu biasanya antara pos dan pos itu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Nyantai. Nyantai itu ya, itu posisi nyantai. Dan kebetulan temanku itu bukan orang sekerusaku gitu. Jadi orangnya agak lumayan berisi gitu ya? Namanya Afan, namanya Mas Afan. Lah pas dari pos base camp ke pos 1 itu biasa Mas. Belum ada cerita apa-apa. Udah maksudnya ya lancar-lancar baik, nggak ada gangguan, nggak ketemu pendaki lain sampai pos 1. Lah terus karena aku kan udah beberapa kali naik dan denger kalau di situ kalau malam jangan camp di pos ini, jangan camp di pos ini lah. Aku pas waktu habis istirahat di pos 1 menuju ke pos 2 aku sempat ngomong ke Afan. Iya, gimana itu? Van, nanti kalau istirahat jangan di pos 3 atau pos antara pos 3 dan pos 4 ya Van. Itu tahu nggak kenapa? Kenapa itu Mas? Kenapa itu? Itu di tahun 2015 atau 2016 ya aku lupa. Itu sempat ada kebakaran. Kebakaran di situ. Nah, kebakaran di Lawu Mas. Di Lawu. Nah, itu kan dulu ada 4 pendaki dari Jogorogo Ngawi. Yang 2 itu pengantin baru. Itu mungkin dicari di Google sekarang masih ada beritanya. Nah, itu dia naiknya dari Ngawi Jogorogo dan turunnya itu lewat Cemoro Sewu.
dan kondisinya seperti saat ini musim kemarau. Bakaran itu. Lah pas waktu turun dia itu ketemu pendaki lain dari Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Ya. Diperingatin jangan turun lewat sini mas, tadi di bawah udah ada kebakaran. Oh, Diperingatin, udah diingetin. Lah 4 pendaki itu dia nekat turun. Nekat turun dan pas waktu turun sampai pos 4 bawah ke pos 4 sebelum pos 3 itu api gede mas. Ada beberapa orang kalau nggak salah lupa aku pokoknya yang satu orang itu nembrang api, yang sisanya dia malah lari balik padahal itu kan posisinya turun. Yang balik itu kebakar dan 2 orang pengantin itu meninggal di tempat. Yang nembrang api dia malah selamat tapi separuh badannya dia kebakar. Lah kan mengerikan tuh itu. Tapi dan setelah beberapa saat aku baru naik sama temanku itu, makanya aku nek iso jangan istirahat di situ. Pokoknya antar itu kan tepatnya sebelah mana aku juga nggak tahu toh. Nah itu. Apa sekarang beri masih gitu? Iya masih. Orang yang tahu pasti akan kayak gitu. Soalnya ya habis buat meninggal orang kebakar itu. Iya sih. Nah, pokoknya kayak gitu terus katanya yo nek jari-jari wong enek pocongan ning pos 3 kae enek ngono jarine ngono, jarine. Cuman aku pun nggak percaya dulu, nggak percaya. Mosok pocongan naik gunung kan pernah mungkin. Mugae gimana toh? Enggak mungkin. Aku pun dari dulu gitu. Urung pernah roh kuntilanak nggo carrier kan ora mungkin. Kuntilanak nggo carrier. Nah, iya. Menarik sih kan. Lah makanya aku nggak percaya yang namanya hantu di gunung itu aku nggak percaya mas. Nggak percaya. Soalnya kan orang kebanyakan mati dikebumikan kan nggak di gunung. Iya. Ora mungkin kan. Dataran biasa gitu. Pocong pun di gunung kan sulit mas. Iya sih. Kesandung. Naik ngandung. Iya. Aduh, malah kemana kan? Makanya kuwi. Lah lanjut cerita mas. Lah pas sampai pos 1 pas jalan ke pos 2 aku memperingatkan temanku Mas Afan itu kan. Pan jangan istirahat di sini. Ya oke aja. Tapi yang namanya badannya agak gemuk kan. Lah pas sampai di pos 3, oke, istirahat bentar. Lanjut hampir ke pos 4 mas. Lah pas hampir ke pos 4 dia itu udah mulai lelah. Emang jalannya semakin menanjak. Terjalan sih enggak mas. Cuman kan semakin ke atas semakin nanjak gitu. Enggak terlalu terasa tapi akan kelihatan orang yang fisiknya sering naik sama enggak kan akan kelihatan lah. Temanku itu semakin ke belakang aku jalan semakin jauh gitu. Nah gitu. Nah, Nah pas di pertengahan jalan tapi itu belum sampai pos 4 pokoknya baru pos 3 hampir pos 4 pokoknya hampir situlah. Gitu. Aku tuh kayak di ngenek nih. Disik toh. Lah dari sebelah kanan aku kayak perasaanku tok tapi perasaanku tok. Ditabok. Lah aku terus noleh. Apa Van? Aku nolehnya ke kiri enggak ke kanan. Lah Avan kondisinya jarak itu masih jauh gitu ya? Ya ada 3 sampai 4 langkah sih. Gitu. Siapa tadi yang nah terus ngono apa di aku spontan cuma ora sido Van aku cuma gitu terus tak lupakan umpama cerita meh besok wae lah ngono lah kan itu kondisinya udah malam toh paling yo jam 8 tengah 8 lah gitu jam 8-an heeh nang gunung lho toh terus ora sido lah habis kejadian itu nih mas lucu nih aku ke hindangi jam sekitar jam 8 nggak salah jam 8 toh. Terus jalan ada batu terus ada vandalisme di batu itu. Aku tuh hafal sampean. Tadi lewat sini. Nah itu jalan capek. Nah terus kok kayak ngelewatin batu lagi dengan vandalisme yang sama. Jadi kayak coret-coret ngono Mas. Diputer-puterin. Diputer-puter. Terus aku ngomong sama Van, kayak kita tadi udah lewat sini ya Van. Kayaknya dhewe wis lewat kene to Van. Alah perasaanmu tok kesel di. Terus tak iling-iling pinuse iki. Patune iki rumah saku lewat lho kan. Kayak 3 kali atau 2 kali tok gitu. Habis lewat itu terus pas ke terakhir kalinya aku kayak lewat situ lagi. Aku istighfar terusan. Istighfar dongo apa tekah dan lain-lain ngono aku maca ngono gitu. Habis itu lagi deh unduk pos 4. Terus Avan wis ra kuat apa-apa. Terus kene wae di golek camping area pos 4. Namanya Watu Gamping pos 4 itu. Nah, namanya pos 4 Watu Gamping lah. Di situ itu di atasnya pos 4 itu ada kayak camping area beberapa bisa muat lumayan lah tenda. Aku bikin tenda di situ. Nah, waktu apa itu? Bikin tenda, aku ngindangi jam, Mas. Tahu jam berapa, Mas? Jam berapa? 12. Setengah 4 pagi. Lucu kan? Nah, tadi kan katanya kalau naik itu cuma 30 menit. Ya, 4 jam lah, nyantai. Maksimal 4 jam. Nah, 4 jam. Dari jam 8. Iya, pokoknya setengah 7. Pokoknya start itu after maghrib, bermaghriban. Paling prepare setengah jam lah. Yo taruhlah jam 7 berangkat ya dari base camp ya. Harusnya kalau 4 jam kan 8, 9, 10, 11. Jam 11 kan harus. Sudah sampai sana.
Nah itu jam 3:30 aku baru bikin tenda. Itu pun belum jadi, baru hari buka karir bikin tenda 3:30. Edan aku. Tapi nggak kroso Mas, kesel iki. Nek kanggo kulo ya, nek kanggone temenku nggak tahu. Ya mungkin ya emang dia fisiknya lumayan capek. Kuwi aneh banget. Aneh ku pertama kuwi hal aneh yang pertama. Dan itu terus jadi tenda turu wis ora enek hal lain. Terus besok muncak ke Mbokyem dan lain-lain. Tapi itu pendakian terlama jalur 1000. Padahal jalur Semoro 1000 itu jalur paling pendek. Nek Candi Ceto aku wajar, soalnya dia orang normal pun 6 jam 7 jam dia. Malah nek lewat Candi Ceto lebih dia relatif sih Mas, landai tapi muter jalan. Jadi dari Candi Ceto muter ke sebelah utara terus ke sebelah timur gitu. Terus pertemuannya di Hargodalem. Itu. Terus ada cerita lagi terutama masih kita membahas Gunung Lawu ya. Emang cuma di gunung, aku di gunung lain ini kayak enggak aman-aman aja. Cuma yang di Lawu yang Lawu bener. Creepy gitu. Sing pertama itu tadi. Kayak sadar diputerin ya toh, bareng sadar beberapa kali ternyata udah berjalan berjam-jam gitu. Dan lucu ya, itu sing lucu, makanya menurutku kuwi sih aneh. Mungkin ya iso dibilang mistis, mungkin ya mistis juga. Sing kedua tuh 2019 Mas. 2019, baru aja nih. Ya udah sih, Mas, 2023 udah lama. Lumayan sih. Lumayan. Nah, itu ceritanya musim pendakian, Mas, 17 Agustus. Nah, kan biasanya nih orang-orang pendaki itu seringnya muncak itu malam 1 Suro, 17 Agustus, terus New Year tahun baru gitu kan. Biasanya musim pendakian itu lah. Aku kemarin yang 2019 itu di 17 Agustus aku berangkatnya tanggal 16 Agustus, Mas. Nah, aku itu ada anak trainee namanya Priko. Orang rumahnya sekitar Keraton Sarkliwon itulah. Sarkliwon. Benar. Nah itu aku itu rencana sama dia itu naik Lawu itu nggak ada rencana itu Mas. Jadi kayak hari ini pulang kerja terus besok libur bareng loh. Yus munggah yo guru ngono to. Cuma kayak gitu. Iseng pulang kerja jam 3. Enggak sore munggah yo terus. Tapi itu beda jalur, Mas. Itu jalurnya itu di jalur Candi Ceto. Melewat yang Ceto ini. Candi Ceto bener, Candi Ceto. Bukan Semoro 1000 lagi di Candi Ceto. Nah, terus singkat cerita itu aku tanpa planning, ikut planning apa adanya karena aku alatku kan wis lengkap toh, tinggal belanja logistik, bahan makanan. Lah pas sore itu juga nek tanggalnya aku lali di Mas aku, tanggalnya. Jadi aku langsung si Priko pulang kerja, aku pulang. Terus aku jemput ke rumah dia, nah itu berangkat. Itu kondisinya juga malam. Aku seringnya dulu itu sukanya aku jalannya malam Mas, biar nggak terlalu capek loh. Capek terus masih capek. Kane kui terus. Kitane kui bar jemput, mangkat. Ya wis mampir Karanganyar, tuku logistik terus nenggon pasar Karangpandan tuku gorengan, nunggu bekal wis bekal terus teko ning singkat cerita langsung teko nggon base camp Candi Ceto. Barokah biasanya langganan aku base camp Barokah di sebelah kirinya Candi Ceto itu. Lewat situ. Terus malam terus aku setelah parkir nitip motor terus aku jalan ke base camp ke registrasi ke tempat lokete. Tempat lokete bayar terus aku kan ngecek itu ada kalau di pendakian di mana-mana itu pasti ada buku kayak absen Mas. Jadi ke sana itu kan tinggal KTP, terus absensi, anggotanya berapa, naik kapan, turun kapan. Nah, terus tanda tangan tau lah. Aku kan ngecek atasku, berarti kan pendaki terakhir sing kira-kira iso sing lagi wae apa iso tak tututi ngono lho. Itu kan soalnya kan berdua juga, bukan berdua toh. Ternyata enek. Itu kalau nggak salah anak UNS. Anak UNS itu 2 orang cowok sama 1 orang cewek. Kalau tak lihat dia ingat itu kuwi sih. Terus tapi terakhir dia naik jam 3 sore. Padahal aku naik ya sekitar kayak sama tadi sekitar 6:30 jam 7 pokoknya wis bar magrib lah Mas aku munggah gunungnya. Nah sing terakhir absen kuwi jam 3 sore. Aku masih ingat aku jam 3 sore. Aku teko karo Mas e. Ora nek pendaki to Mas munggah. Terakhir Mas kita wong UNS mau jam 3-an ya. Heeh. Wah, iku ora mungkin tak turuti kan ngono. Ya wis lah, piye ku gas yo gas ngono. Ya wis sing kecil bayar terus munggah. Aku lalala. Ora enek sing aneh sama sekali. Cuma nek Candi Ceto itu sering yang terkenal di pos 2. Pos 2-nya. Apa itu isinya, Mas? Ya cuma namanya itu Brakseng. Brakseng terus itu ya cuma kayak
ada shelter, terus ada kalau dulu itu ada pohon gede terus dililit kayak mori. Kayak beringin terus naik murni, tapi sekarang aku terakhir naik kemarin 2022 itu pohonnya udah tumbang kena angin, gitu, angin. Aku udah lewat lagi ya. Terkenal horornya. Horor, tenengan pernah lihat ke YouTube Mas Zawin Nur. Nah, dia itu pernah bikin itu apa? YouTube paling ngulik misteri pos loro, pos telu, pos papate Sandi Seto. Itu bisa dicek di YouTube Mas Zawin ya. Lah aku biasa naik toh, pos loro nggak ada yang aneh. Yang mulai aneh itu pos 3 malah. Masuk ke pos 3. Pos 3. Jadi setelah jalan setiap pos itu kayak sejam gitu. Pos 1 oke, pos 2 jalan 1 jam oke, pos 2 ketiga lah, pas sampai ketiga lah kalau yang di jalur pendakian Seto itu pos 3 itu ada sumber air, Mas. Ada sumber air di pos 3-nya. Sebenarnya nggak pas posnya, cuman agak bawahnya gitu. Oh, padahal agak turun. Agak turun dikit. Terus aku ambil air, habis itu istirahat di pos 3, nggak ada orang sama sekali juga. Nah, terus aku sama Priko itu kan nyantai ya, pendakiannya nyantai, pokoknya sak tekone budak. Teko puncak ya wis, teko Kemaria jam sakmene subuh wis ora masalah. Pokoknya nyantai to. Sampai pos 3 adem, keinginan gawe kopi, Mas. Oke. Sidane apa ngetokne kompor, gas, nesting, gawe kopi. Terus mangan snack lah ngono. Tapi aku kan yo ora ngerokok, kancaku ora ngerokok, dadi ora nek rokokan. Mangan, kopi. Lah, aneh, kuwi sing mulai aneh di situ. Gimana itu anehnya, Mas? Enek rombongan, Mas, Ya. pendaki-pendaki. Kalau nggak salah, kalau nggak 5 orang, 6 orang, lumayan akeh lah. Lumayan banyak. Wong 6 lah kita. Ada 6 orang. Outfitnya pun sama kayak aku, maksudnya yo Ya, outfit eger model kaki gitu are konsina model ngono terus nggo carry gede-gede. Lagi kok ngesor colok-colok ngono lho. Aku kan yang pas telu, nek sinar, wah aku seneng to. Ada temen gitu. Ada temen iki ngono. Paling gitu teko pos 3 kan istirahat ngono. Iya. Aku tetep ngopi, mangan, urung tok. Terus teko, tapi aneh sing nyapai gur aku satu orang cowok to. Mas, mari ngono. Lainnya itu cuma mandang ke depan terus mlaku, enak ceweke ketok lupa aku. Terus lurus ngono, mari ngono. Mas, anu istirahat sih aku biasanya basa-basi pendaki itu gitu. Ya. Mas ngopi sih atau Mas makan dulu kan biasanya ngono. Tapi iki ya guru. Mas mari guru ngono tok. Pas waktu tak tawarin dia nggak jawab. Lanjut sama temennya. Lah aku sama Priko kan pelenggang-pelenggang toh. Ya. Kopi belum habis, snack masih udah tak buka toh. Kok daripada ya ranti konco serem. Iki di gua wae, gua kopi gua kukuti, lebokne tas. Ben ada temennya mikirnya. Langsung nyusul yang 6 orang tadi. Padahal aku melakukan cepet loh, Mas. Iya. Nggak ketututan, Mas. Dari pos 3 itu. Lampu wis ra ketok, ning ndi ya? Apa ning pos 4 terus anu leren apa ngecamp. Wah, ayo kok. Kowe anu to aman to? Lah bariku awake cilik kaya aku iso. 12 ngebladut pos 4 ra ono wong. Ya wis lanjut ya aku. Lanjut. Sampai pos 5. Pos 5 namanya itu Bulak Paberangan. Nah, sampai pos 5 itu ada satu tenda. Ada satu tenda. Ada satu tenda. Warnanya nek nggak salah kuning tendanya itu. Punya aku juga kuning. Terus anu, sampai situ si Priko karo aku wis ora kuat kae. Pasang tenda ya. Meneng Gupaan Menjangan apa ning Bulak Paberangan iki. Nek Gupaan Menjangan ki apik sunrise nek danau cilik ngono kan jenenge Gupaan iku lho. Wis kene wae lah ngono. Terus ndelok jam ki ya wis sekitar jam 3 atau jam 2, nah, jam 2 atau jam 3. Terus mulai pagi malah. Oh iya, Ding. Nah, sampai situ mereka udah tidur sing tenda di situ. Aku asumsiku sih kayak yang tadi, yang rombongan 6 orang tadi, tapi tendanya kecil. Paling yo kuwi lah apa piye aku positive thinking. Aku bikin tenda nggak jauh dari tenda itu. Bikin tenda terus sempat bikin mie, Mas. Kan lapar toh, sempat bikin mie. Habis bikin mie tidur aku. Lah pagi-pagi bangun sekitar jam tengah 7. Jam tengah 7 pagi itu aku udah bangun sama Priko. Kan adem terus pipis kebelet nguyuh. Bangun lah telalah si yang punya tenda kuning tadi keluar. Tapi bukan yang rombongan 6 tadi, Mas. Itu ternyata yang jam 3 Yang UNS. UNS. Kan ngobrol toh. Saking mana, Mas? Solo, Mas. Sama Mas Solo. Jenengan apa sih UNS? Nggih. Ternyata mau UNS mau terus ngene iki. Jenengan teko jam mana, Mas? Jam lurunan mau ya. Lah jenengan Pak Mudeng. Aku sebenarnya ya setengah turu setengah ora ngono, Mas ngono. Terus ya do metu mbake kan wong telu sing loro cowok, sing siji cewek. Metu cerita-cerita terus gawe sarapan bareng. Terus ngopi sarapan ngono to. Aku sempet nih teko. Mas, lah jenengan nek pemora turu berarti pas mau bengi nek rombongan wong 6 gruduk-gruduk kuwi bablas ya Mas berarti. Dek bingung tak teko. Rombongan, Mas.
Aku ketoke ke jam 12 sih ngasih jam 2 jenengan dugi ki aku urung turu nyenyak lho, Mas. Aku mesti krungu enek manuk enek angine aku krungu. Kuwi ora enek swara selain jenengan teko. Mosok to, Mas? Nggih, Mas Saestu. Oh ya wis. Mungkin apa ora sadar apa golek jalur liya apa mlipir ngendi ngono. Sampai kuwi wis Mas samit yo, terus sidane samit istilahnya sing ning puncak iki Mas samit iki. Lah kuwi aku lanjut ning ning nggone Mbok Yem Argo Dalem terus ning puncak Argo Dumilah. Bareng karo 3 orang tadi sama aku 2 orang Priko wong 5 bareng-bareng terus pokoknya bareng-bareng naik lah sampai di Mbok Yem itu nggak ketemu rombongan yang tadi juga yang 6 orang tadi nggak ketemu Mas. Tak kira ning puncak ya baru kuwi kan baru jajan ngene Mbok Yem pecel karo telur kae. Muncak ning Argo Dumilah. Sampai Argo Dumilah pun nggak ada rombongan lain, cuma ada beberapa orang pun kurang berdua terus wonge pun yo beda utuh kuwi. Aku sik kelingan muka-mukane iki dudu kuwi. Dan jalure yo jalur sewu, jalur Cemoro Kandang ngono kan. Bukan sing Candito bukan. Sampai turun lagi sampai ke camping area. Lah aneh meneh. Pas waktu aku sampai sampai di Candito lagi kan itu udah nggak ada keanehan sama sekali terus turun sampai di base camp Candito, aku kan ambil KTP toh Mas. Ya. Sama absen auto kan kemarin tanda tangan mate naik ya, turunnya kan turun, absen. Setelah aku Mas, naik itu udah nggak ada pendaki lain yang naik di situ. Siapakah pendaki? Lah, 6 orang itu siapa gitu. Kan lucu. Ya, itu sangat lucu dan aneh seperti itu Mas. Nah, ya itu sih yang masih benar. Misteri namanya 6 pendaki itu bener. Siapakah yang naik setelah rombongan? Bener. Tapi ada cerita lain lagi gitu nggak Mas? Enak sih Mas. Dulu sama cewek aku naik Candito lagi. Nah itu nggak ada keanehan sama sekali. Cuman yang aneh itu cuma waktu aku campingnya beda. Bukan di Bulak Paparangan tapi di Gupaan Manjangan yang bagus tadi loh yang bisa sunrise. Nah, jadi pas waktu ini aku bulannya lupa sih. Kayak kejadiannya itu sebelum itu Mas. Oh sebelum itu malah? Sebelum yang 6 pendaki itu. Jadi 3 atau 4 bulan sebelumnya itulah pokoknya itu. Aku naik itu kondisinya pas rame sih, pas rame. Lah pas aku naik di situ camping perjalanan juga sama, durasi sama, enggak ada keanehan sama sekali. Pas camping itu di Gupaan Menjangan. Sampai sana malam. Terus istirahat, temanku cewek itu udah capek toh. Dia tidur. Lah pas sebelum tidur aku belum ngantuk Mas. Aku di tengah camping area situ tuh ada yang bikin api unggun. Ada ranger orang Candito gitu lah kayaknya kayak bikin api unggun situ kumpul-kumpul gitu loh. Jadi kayak bercengkrama bareng-bareng kenalan ngono. Lah aku pengen gabung tapi temanku nggak mau, udah capek toh. Ya wis, aku si temanku cewek itu dia tidur, aku gabung. Namanya Desi ke temanku itu. Des, aku tak gabung sik kowe turu sik wae. Ya wis Dik. Aku wis ngantuk gah aku sadem dhek tidur. Aku gabung paling sekitar sejam 2 jam lah nongkrong cerita-cerita karo pendaki-pendaki liya ning kono. Lah, terus aku balik. Lah pas aku balik si temanku Desi itu kaget. Duh, kok ngendine Dik? Ngono. Lah, dari mana lagi? Dari mana lagi? Kowe kok ngendine Dik? Lah aku lagi balik sih. Lah ngopo aku? Ora, dhek koyo keweden ngono kan, tapi enggak cerita saat itu juga. Ya wis. Aku ya langsung turu biasa terus bangun sunrise-an ke Mbok Yem dan puncak. Lah pas sampai base camp iki baru cerita dia. Wong cewek lagi berani ceritanya pas ning base camp. Dik aku mau cerita sing mau bengi kae. Lha ngopo? Kan kowe kan pamit meh gabung to. Aku terus mapan turu, nggawa sleeping bag. Aku terus miring ning nggon pinggir ngono. Lah kuwi iki kowe ketoke bali ning tenda ora sida gabung jarimu. Terus kowe ndesel-ndesel mergo adem to. Jadi aku ndesel-ndesel mate adu geger terus ndesel-ndesel Mas. Ndesel-ndesel aku iki. Makane kuwi aku kaget terus kok tiba-tiba kok njaba neh. Lah aku ket pamitan bar mangan kuwi to, kowe papan turu aku urung bali-bali neh lho cek aku. Lagi bali. Heeh, baline ya pas kuwi saat kowe tangi kuwi. Ngapusi kowe ngeden-ngedeni tok dikira ngono. Sumpah ora ngapusi Cik aku sih. Sampai saiki bocah pun angger anu ngono ya. Tak anu sik
Isi heran sopo sing dusel-dusel aku ke sopo ya soalnya dia nggak memandang ke aku, dia miring. Iya, Jadi gerkroso, mergo adem ya to dusel-dusel adu sleeping bag ger ngono, set ngono. Berarti sing duseli aku sopo ya dik ngono. Ya. Wah ya kuwi sih kowe dikancani sing nunggu kono aku. Lah kuwi rada aneh Mas kuwi ya rada aneh. Cuman nek sing aku sing aneh secara langsung tak alami nek kuwi kan enggak tak alami kuwi. Sing alami koncoku tapi diceritani langsung saat itu. Sing tak alami langsungnya ya sing diputer ping 4 wingi ngasih mlaku 8 jam punjul kuwi mau. Sing kudune 4 jam karo sing waktu kuwi enek sing nyapa rombongan kuwi terus ternyata Pak kuwi jebol. Nah kuwi Ya memang sih ning gunung ya cari teman-temanku sih pemandangan terutama Lawu tuh temanku tuh pernah naik ke Lawu itu ada bayangan skelep batu putih lewat gitu. Iya Mas. Nek kono mbah lewat ngendi jalur ngendi wae jarine kanca ngono sing kenalan itu ya cerita mesti enek pengalaman lah. Iya makanya. Padahal jare terkenalnya kono kan enek jalak Lawu to Mas. Jadi ning nuntun. Aku tuh kalau naik sana pasti ada. Jadi aku setelah jalan beberapa meter dari base camp gitu biasanya itu ada kayak seklebet terus oh ternyata jalak Lawu, jalak Gading ini loh. Oh iya. Untuk ngono. Jadi kayak aku dituntun loh. Istilahnya kayak dituntun loh. Itu yo pernah ketemu juga Mas jalak Lawunya itu. Sering, aku selalu Mas. Oh, selalu ketemu. Selalu ketemu. Beberapa saat terus hilang ngono. Cuma apa nonton tok gitu. Terus engko nanti di depan camping area pagi-pagi buka tenda red terus tiba-tiba di depan notoli sampah apa mate sisa-sisa makanan biasanya kan enek pendaki sisa sego apa sisa mie di gua atau totol-totol ning daerah anggon sekitaran kono ngono kuwi Mas. Jalak Lawu tapi ya walaupun enek jalak Lawu jare disambut baik tetep pengalamannya tetep enek gitu. Tetep enek wae. Lucu aku. Memungkiri. Oke. Kalau begitu seperti itu. Terima kasih sharing kejadian aneh. Mungkin itu bisa dibilang mistis atau mungkin cuma aneh atau cuma mungkin halu tok. Karena yang namanya di gunung kan ya, capek terus kan halu paling cuman sing tak alami pribadi seperti itu. Tetap serem juga sih kalau dialami sama kita gitu. Oke tadi Mas Budi, terima kasih sudah mau sharing session di acara hari ini. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tunggu cerita kita berikutnya. Terima kasih.